Ya, kalau kita kan mesti dipanasin tuh. Ya, kalau mau bikin apalah begitu, mau bikin pisau, mau bikin apa, besinya dipanasin sampai lumer. Kalau Nabi Daud kayak dia bikin tepung. Kayak ibu-ibu bikin pastel di rumah. Begitu. Itu Nabi Daud itu, ya. Allah mengatakan, "Ya Daud, inna ja'alnaka." Wahai Daud, dipanggil namanya Daud. Begitu. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya Isa ibnul Maryam. Banyak sekali ini ayatnya tentang disebutnya wahai Isa anak Maryam. Ya. Allah nggak mengambil ya Nabi Isa, enggak. Ya Isa, ya, dipanggil namanya. Ya Zakaria, inni nubashiruka. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu di dalam surat Maryam. Ya Yahya, hudil kitab. Wahai Yahya, ambil ini kitab. Banyak lagi. Semua nabi dipanggil dengan namanya di dalam Al-Quran. Tentu sangat boleh. Allah yang memanggil. Ya, dipanggil nama kita aja boleh dipanggil nama kita sama orang-orang yang kita anggap lebih tua atau oleh guru kita dan lain-lain sebagainya. Walam yukhatibu nabiyina bi ismihi ta'dhiman lahu. Tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya. Ini pemuliaan kepada baginda Rasul. Allah memperlihatkan kemuliaan baginda Rasul dibandingkan dengan semua para nabi. Bukan lagi kepada manusia, dibandingkan kepada semua manusia pilihan. Nabi-nabi itu kan manusia pilihan. Allah muliakan Nabi Muhammad di antara manusia pilihan. Allah tidak memanggilnya bal. Qala dicuplik oleh Said Al-Maliki, panggilan baginda Nabi SAW itu kepada mereka, ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi. Kalau Nabi Adam dipanggil ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Daud, ya Musa, ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa ibn Maryam. Tapi Nabi Muhammad tidak dipanggil ya Muhammad. Kita aja suka kadang-kadang lancang. Nyebut-nyebut aja Muhammad lancang kita. Allah memanggilnya ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi. Ya ayuhar Rasul. Wahai Rasul. Ini Allah yang memanggilnya. Padahal dia Khalik, dia pencipta, dia boleh memanggilnya apa yang dia inginkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwan kiram, di dalam bahasa Arab itu ada mutakallim, ada mukhatab. Ada orang yang berbicara, ada orang yang diajak berbicara. Ya. Ada ghaib, ya. Orang kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia nih, orang pertama, orang kedua yang diajak bicara langsung, orang ketiga. Oh, ente udah dengar tuh dia tuh, ustadz ini, orang ketiga tuh. Kita ngomong sama yang mendengarkan, membicarakan orang yang ketiga. Dia kalau bahasa Indonesia, atau mereka orang yang ketiga, bukan orang yang diajak bicara. Nah, kalau Nabi SAW, falamma dzakara ismahu li ta'rifi qarnahu bi dzikri risalah, qala ta'ala, kalau Allah ingin menyebutkan Nabi Muhammad bukan dalam langsung pembicaraan, bukan ngomong langsung, tapi ingin menyebutkan Nabi Muhammad itu, maka Allah menyebutkan gelarnya, wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad bagimu melainkan dia seorang
Rasul, dikasih gelarnya, dikasih Muhammad Rasulullah wa ana bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqq. Ada gelarnya. Setiap Allah menyebut Nabi Muhammad, nama Muhammad, bukan pembicaraan langsung, tapi menyebutnya. Ada 4 ayat di dalam Quran itu nama Muhammad, dan suatu ayat nama Ahmad di dalam Al-Quran yang menyebutkan orang ketiga pasti digandeng dengan gelarnya. Enggak kayak kita menyebut nama maaf akhuna Pak Zainuddin, itu Zainuddin, pasti kita mau menyebutnya itu Bapak Zainuddin, ustadz kita, imam kita, guru kita, ada embel-embelnya begitu. Enggak si fulan, khalas, enggak. Jadi setiap nama Nabi Muhammad disebut sebagai orang ketiga, pasti gelarnya itu Rasulullah itu disebut di dalam Al-Quran. Itu pemuliaan bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau orang tanya itu ada nama Muhammad dalam Al-Quran, memang ada 3 ayat nama Muhammad di dalam Al-Quran, itu disebutkan sebagai orang ketiga. Bukan dalam pembicaraan langsung antara Allah dengan manusia yang diajak bicara.